Hi guys, I'm Padang Tekno. Welcome back to my channel. Disclaimer on we not financial advice. Oke, di video ini saya mau mereview sebuah koin ya yang bernama vaksin token ya teman-teman. Jadi vaksin token ini adalah sebuah token nomor satu di dunia yang mensupport program vaksinisasi ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, token ini itu eh, di log likuiditasnya di DXL sampai tahun 2022 ya, teman-teman. Sampai tahun 2022 bulan Juni, 1 tahun. Kemudian ini log liquidity-nya, liquidity pool token log. Kemudian ini adalah token log-nya ya. Ini token log itu sampai Juni ya. Nah, ini dia ya teman-teman total token log-nya. Nah, kita baca dulu di sini ya. Vaksin, the connection future to help our society. Nah, itu dia. Translate dulu. Oh, nggak ada aslinya. Jadi untuk mengkoneksikan masa depan ya, berharap untuk society. Nah, vaksin airdrop, ada vaksin airdrop ya, tapi ini masih berlangsung ya teman-teman. Vaksin airdropnya teman-teman bisa kunjungi. Membernya ada 95 member ya, anggota grupnya. Teman-teman bisa nanti tanya-tanya di sana ya. Nah, ini teman-teman bisa tanya-tanya di sini ya. Oke. Nah, oh ini untuk airdrop ya. Oh, ini grup airdropnya. Nah, kemudian kita cek dulu di medsosnya dulu ya teman-teman. Kita cek dulu medsosnya. Nah, mulai dari Twitternya. Twitternya mereka memiliki 79 follower baru ya teman-teman, karena ini termasuk koin baru ya. Nah, teman-teman bisa cek juga di sini, bisa juga di-follow, saya follow dulu. Nah, kemudian teman-teman bisa join di grupnya untuk tanya-tanya ya. Ini membernya sudah 300-an ya, teman-teman. Sudah 322 member. Oke, lanjut. Kemudian itu aja. Kemudian mereka punya Instagram juga dan YouTube ya. Oke, kita mulai dari atas dulu. Dari sini. Ini airdrop tadi ya, udah. Nah, ini kita lihat dulu cuplikan dikit YouTube-nya, 20 detik. Vaksin ya. Jadi ini untuk program vaksin, baik itu vaksin dari COVID, vaksin polio, dan vaksin-vaksin yang lainnya ya teman-teman. Oke, itu aja. Nah, kenapa vaksin token ya? Nah, jadi vaksin token ini nggak bisa ditranslate ya. Sepertinya ini gambar ya teman-teman. Oh ya, gambar. Jadi kekuatan dari komunitas ya, full terdesentralisasi, dikendalikan oleh komunitas dan organisasi ya. Story, baik itu story dan di distribusi digital. Nah, kemudian donasi instan ya. Ada for every untuk setiap donasi ya. In health car wallet untuk kesehatan token, dan kami akan mendistribusikan kembali ya ke organisasi sosialnya. Kemudian ini secure ya, aman dan ya. Secure dan aman. Nah, di sini ada 50% dari token itu di burn ya. Kemudian likuiditasnya di log. Tadi kita udah cek log likuiditas dan log tokennya. Nah, ini vaksin tokennya. Kita lihat tokenomiknya. Total supply-nya ada 1 2 3 4 5 1 quadrillion. Sirkulasi supply-nya 39%. Di burn itu 50% ya dari total supply. Pre-sale itu 0,07%. Debt walletnya 0,005% aja. Kemudian likuiditas log-nya di DXL ya, dikunci 1 tahun. Nah, ini adalah roadmap-nya. Fase pertama mereka itu membuat desain ya, kemudian membuat smart kontraknya, mendeploy, membuat roadmap, white paper release. Nah, kemudian ada social media channel setup, kemudian marketing, kemudian ada pre-sale, kemudian pancake swap launch ya.
Kemudian mengapply ke BSC scan ya, BSC scan logo ya. Nah, ini nanti kalau targetnya sudah mencapai kalau sudah mencapai ini, kita lihat dulu di sini ada itu dia stack-stacknya kalau nggak salah. Oke, di sini kita lihat di mana ya? Oke, kita lihat dulu ada stack-stacknya ya. Nggak bisa diklik. Kenapa nggak bisa diklik nih? Oke, ini dia. Nah, ini ada stack pertama itu airdrop untuk 300 address ya. Ini airdrop ya stack-stacknya. Kemudian, nah kita lanjut. Ini untuk apply logo ya. Nanti akan logonya akan bisa dipasang jika target holdernya sudah tercapai ya. Kalau nggak salah 2.500. Kemudian fase kedua mengaplik ke test thread smart contract audit. Nah, ini akan mengaudit oleh smart contract nanti itu di test threads. Nah, kemudian melisting ke CoinGecko, kemudian melisting ke CoinMarketCap. Kemudian ada donasi untuk COVID ya, COVID-19. Kemudian disupport oleh WHO. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian listing ke exchange ya. Nah, ke more exchange. Kemudian vaksin develop digital database fase ketiga ini. Nah, cara belinya itu sama ya seperti yang biasanya. Kita cek dulu di BSC Scan. Untuk BSC Scan-nya. Nah, saat ini holdersnya masih 150 address ya. Ini masih tergolong baru ya untuk holders segini. Kemudian untuk ini adalah top holdersnya, teman-teman lihat. Ini tokenomicnya. Ini yang di burn ya 50% alamat burn. Nah, ini dia ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa cek juga di sini nanti. Nah, link ceknya saya taruh di deskripsi. Nah, saat ini target holdersnya, saat ini kan holdernya masih 154 address. Itu targetnya nanti kalau kita lihat di sini di fase pertama ini target mereka adalah 2.500 holder. Nah, jadi akan di burn 2% untuk token ya. Nah, target 2.500 ini nanti untuk menambahkan logo ya di BSC Scan. Kemudian ada milestone burn. Nah, ini setiap kelipatan ya. Ini untuk 10.000 holder akan di burn 1% tokennya. 50.000 holder 1% juga. Nah, ini 100, 200, 500 holder itu akan ditambahkan 2% token yang di burn ya, teman-teman. Nah, itu dia. Market cap-nya saat ini itu 51 juta dolar ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita lihat grafik ya. Kita lihat grafiknya. Oke, kita lihat grafiknya. Mana dia ini? Kok nggak keluar ya? Ini ada yang menjual. Nah ini dia grafiknya teman-teman. Ini dia grafiknya. Ini saya pakai time frame 1 jam ya. Mungkin kita lebih enak pakai time frame 4 jam. Oke, kok lama ya? Ini saya refresh lagi. Vaksin token. Ini dia. Memang lagi turun ya harganya. Nah, saat ini masih sedang koreksi ya teman-teman. Nah, kita lihat dari awal listing sampai all time high-nya itu 1000% ya. Sekarang ke sini.
Nah, sekarang lagi koreksi ya teman-teman di koin ini. Lagi koreksi ya. Nah, itu ya teman-teman tentang token ini. Nah, jadi ini adalah salah satu token nomor satu-satunya di dunia yang bergerak yang mendukung program vaksin ya teman-teman. Nah, itu dia. Kemudian ini ada roadmapnya, white papernya ya. Kita bisa cek juga white papernya. Oke, kita coba buka apanya ya. Nah, ini adalah white papernya. Teman-teman bisa cek juga di sana dan baca ya. Apakah white paper ini bisa ditranslate ya? Sepertinya bisa ya teman-teman. Coba translate dulu white papernya. Nah, ini tadi hasil convert ke Indonesia ya teman-teman. Jadi menghubungkan masa depan harapan untuk masyarakat kita. Nah, jadi latar belakangnya adalah token vaksin ini. Setelah negara berkembang mengadopsi pedoman WHO untuk pengembangan vaksin, setiap negara memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola, menyebarkan, dan memantau vaksin selama penggunaan di setiap negara. Kemudian membangun kepercayaan dan penerimaan vaksin berlisensi di antara masyarakat adalah tugas komunikasi oleh pemerintah dan petugas kesehatan untuk memastikan kampanye vaksinasi berjalan lancar, menyelamatkan nyawa, dan memungkinkan pemulihan ekonomi ya teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman bisa baca. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Ini tentang tokennya ya. Kemudian ini teman-teman bisa baca juga di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah misinya. Ini misi mereka ya. Kemudian, nah ini adalah ada kutipan ya, berupa kutipan ini teman-teman bisa baca. Nah, kemudian ini tokenomic itu udah sama di website tadi ya teman-teman, tokenomicnya. Kemudian roadmap itu udah sama. Oke, itu aja sih ya teman-teman. Jadi bagaimana pendapat teman-teman tentang token vaksin ini? Ini adalah token yang menghubungkan masa depan harapan untuk masyarakat kita. Ini adalah token di sini katanya satu-satunya di dunia project berbasis blockchain yang mensupport vaksin program ya. Nah, itu dia. Oke, itu aja ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam to the moon. Bye bye.